Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholisa, NIM 2011 05 02 0012. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan secara terintegritas dalam penguasaan OJK. Nah, OJK di sini artinya adalah sebuah lembaga yang dibangun oleh negara yang peraturan dan kebijakannya diatur dalam undang-undang. Untuk terintegrasi dalam pengawasan OJK diantaranya yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan juga yang lainnya. Asas-asas OJK yang pertama yaitu atas dasar apa OJK ini berdiri, atau asas seperti apa yang OJK bangun dalam mengembangkan amanahnya. Yang pertama yaitu independensi. Artinya OJK ini tidak akan terpengaruh oleh pihak manapun dalam mengatur dan mengawasi otoritas jasa keuangan lembaga di suatu negara. Yang kedua yaitu kepastian hukum, dan yang pastinya ada hukum yang tertera yang mengatur segala kebijakan serta segala hak dan juga kewajibannya OJK yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga yaitu kepentingan umum, keempat keterbukaan, kelima profesionalisme, keenam integritas, dan juga akuntabilitas. Jadi tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh OJK itu sendiri dalam mengatur dan mengawasi otoritas keuangan suatu negara. Poin yang ketiga yaitu tugas dari OJK itu sendiri. Yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan bank di sektor perbankan maupun non-perbankan. Artinya OJK memiliki tugas untuk mengatur serta mengawasi bagaimana sistem keuangan yang berada di perbankan maupun non-perbankan tersebut. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Artinya OJK juga berhak mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan dalam pasar modal, artinya seperti Bursa Efek Indonesia. Seperti itu, OJK juga berhak di dalamnya dalam mengatur dan juga mengawasi. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan yang lainnya. Ada wewenang OJK. Wewenang OJK tersebut ada 10 poin. Di sini saya akan menjelaskan hanya 4 poin saja karena lebih jelasnya ada pada video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Wewenang dari OJK itu sendiri yang pertama yaitu menetapkan peraturan undang-undang di industri jasa keuangan. Artinya di sini OJK mempunyai wewenang untuk menetapkan suatu kebijakan maupun suatu landasan untuk industri keuangan di Indonesia. Yang kedua yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Artinya di sini OJK bukan hanya untuk menetapkan, tetapi juga berhak menetapkan dan juga membuat dan juga menetapkan segala bentuk pengawasan yang akan dilakukan oleh OJK kepada sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang ketiga itu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Jadi dengan adanya tugas tersebut, OJK berhak mempunyai kebijakan-kebijakan apabila suatu perbankan maupun non-perbankan melanggar suatu aturan yang dibuat oleh OJK tentang keuangan, maka akan diberi kebijakan untuk mengatur suatu hal yang tidak ingin terjadi. Yang keempat yaitu mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Artinya di sini mengatur tentang tata cara bagaimana sektor bank di Indonesia itu mengelola statuternya, mengelola keuangannya sesuai dengan standarisasi nasional di Indonesia itu sendiri.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.